Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan yang sangat kuat kepada kita agar sedapat mungkin dalam setiap aktivitas kehidupan kita, sedapat mungkin bisa menunaikan sholat tahajud di pertengahan malam. Bisa menunaikan sholat tahajud dalam pertengahan malam sampai dengan sepertiganya. Baik. Kenapa ini penting dilakukan? Walaupun hukumnya itu tidak berhukum wajib. Walaupun hukumnya tidak berhukum wajib. Ternyata ada keistimewaan-keistimewaan yang ditunjukkan oleh Al-Quran sekaligus sunnah Nabi SAW yang memberikan begitu banyak keistimewaan yang khusus diberikan pada orang yang tahajud, dan tidak akan pernah keistimewaan ini diberikan pada orang-orang yang tidak tahajud sekalipun sholat fardunya itu sempurna. Misal sholat fardu yang 5 waktu dia wajib, bagus, khusyuk ditunaikan, baik dilakukan karena Allah, tapi tidak tahajud, dia tidak akan dapat kemuliaan-kemuliaan ini. Apa diantaranya? Satu, Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1163, beliau menyampaikan afdalus salati ba'dal fariidati salatul laili. Afdalus salati, salat yang paling utama ba'dal fariidati, setelah salat fariidah itu maksudnya yang 5 waktu dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib kemudian isya, itu yang paling utama, yang paling bagus salatul laili, salat yang ditunaikan pada malam hari, yaitu yang dimaksud salat tahajud. Jadi sifatnya saja sudah disebut oleh Nabi sebagai salat yang sangat utama. Satu. Yang kedua, apa rincian dari keutamaan ini? Mari kita lihat pelan-pelan. Satu, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah 73 Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil kemarin pernah kita bahas ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Satu, ini kata Quran, sifat kekhusyuannya saja, sifat kekhusyuannya, salat malam itu kalau ditunaikan akan lebih khusyuk, lebih menyentuh ke dalam jiwa dibandingkan dengan salat yang ditunaikan di siang hari. Subhanallah. Inna nasyi'atal laili, sungguh bangun malam itu, hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, dia akan lebih menyentuh ke dalam jiwa, wa aqwamu qila, dan memberikan semangat yang kuat tatkala kita menyebutkan berbagai permohonan kepada Allah. Tolong jeli ya, jeli membaca ayat ini. Silahkan dibuka ayat 7 sampai 8-nya. Dibuka ayat 7 sampai 8-nya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu ila qalila wazid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Baik ya. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sekarang lihat ayat 7-nya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Saya berikan rahasianya di sini ya. Yang buka mushaf, saya tidak tuliskan di sini. Yang bawa mushaf, coba dibuka juga tafsirnya surah Al-Insan. Al-Insan ayat 26. Bukan Al-Ihsan ya, karena nggak ada Al-Ihsan di Quran. Al-Insan. Al-Insan ayat 26. Saya akan tunjukkan betapa Allah menyindir kita dengan bahasa yang sangat halus sekali. Kita buka di surat 73 dulu. Al-Muzammil, inna laka fin nahari. Lihat sini rumusnya, saya garis bawahi. Sabhan tawila. Ini. Lihat sini. Ini yang di Al-Muzammil ayat ke 7. Oke? Sungguh kata Allah, inna laka fin nahari, sungguh engkau itu pada saat siang sabhan tawila, begitu banyak dan sibuk betul aktivitasnya. Kalau bahasa bebasnya, subhanallah, kamu itu betapa sibuknya pada saat siang. Pekerjaannya untuk kehidupan dunia kita saja. Kerja sana sini, makan, minum, bahkan tidur dan sebagainya. Jadi siang itu seakan-akan tidak ada waktu untuk Allah. Paling cuma 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Kadang-kadang sholatnya juga kalau ada rapat buru-buru. Ibu juga misalnya sedang sholat, dengar ada diskon, kadang-kadang buru-buru.
Subhanallah. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kata Allah, kamu itu saat siang begitu sibuk luar biasa. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Subhanallah. Perhatikan di sini ya. Kata Allah, kenapa tidak luangkan waktu sedikit saja di malam hari agar engkau bisa berzikir kepadaku. Siang hari kita sibuk dengan makhluk, kapan waktunya untuk Sang Khalik? Sedangkan setiap waktu Allah memperhatikan kita. Dan hebatnya manusia, kalau lagi butuh cepat ke Allahnya minta gitu kan. Allah menyindir kita dengan sangat halus. Anda itu siang kok sibuk sekali. Kalau malam dipakai apa? Sudah siang sibuk, malam tidur juga. Siangnya sibuk, wa ja'alna an-nahara ma'asha, sibuk beraktivitas, malamnya tidur. Cita-cita masuk surga. Cita-cita masuk surga. Kata Allah, subhanallah, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Kenapa tidak luangkan waktu sedikit saja untuk menyebut nama Tuhanmu, mendekat kepada Allah? Baik. Nah, disebut di ayat lain di Al-Insan itu, di Al-Insan maaf, ayat ke-26. Perhatikan di situ. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Lailan tawila. Dan di antara sementara malam, tidak usah semuanya. Allah nggak minta kita semua malam, tidak. Sedikit saja kita bangun. Kemudian sujud kita, salat pada Allah. Wasabbihhu, dan banyak bertasbih menyebut namanya. Lailan tawila. Lihat sini sebentar. Garis bawahi dulu. Saya tidak akan menafsirkan yang ini dulu. Saya akan tafsirkan yang ini dulu. Bapak Ibu sekalian, perhatikan bedanya Allah dengan makhluk, Sang Khalik dengan makhluk. Kalau makhluk minta, manusia minta, biasanya setiap permintaan dan perintahnya itu harus ada kompensasi, timbal balik. Sifat kedua, kalau diminta sekali masih mungkin beri, walaupun kemungkinannya juga belum tentu diberi. Walaupun kemungkinannya belum tentu diberi. Pak, boleh minta kertas satu? Mungkin diberi. Boleh minta handphonenya? Belum tentu diberi, baik kan? Belum tentu diberi. Minta sekali diberi, kedua kali belum tentu diberi, 3 kali bisa marah. Sang Khalik lain, diminta sekali senang, 2 kali lebih senang, berkali-kali sangat senang. Tidak minta malah marah, tidak minta malah marah. Dan hebatnya ketika Allah menyindir kita untuk coba bangun sedikit saja, tujuannya bukan supaya kita menunaikan sholatnya, bukan. Tapi Allah tahu bahwa barangkali saat kamu sibuk itu kamu punya banyak masalah. Subhanallah. Ini sindiran sangat halus sekali, seakan-akan dengan sifat rahmatnya. Hai hambaku, barangkali engkau saat sibuk di siang hari, waktu kamu itu padat, barangkali punya masalah. Coba bangun sedikit saja, saya selesaikan masalah yang kamu miliki pada saat siang itu. Apa masalahnya? Coba lihat. 1, lihat kata Allah pahalanya Al-Isra ayat 79 sampai 82. Saya cepat, saya uraikan pertemuan yang lalu. 1, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa 1 ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat derajat, karir, pekerjaan orang yang punya masalah ditempatkan di karir terbaik. Seakan-akan saat malam antum sibuk kalau bekerja siang hari, malam itu ditunggu. Ada nggak yang punya masalah di pekerjaannya? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, mohon bimbing kami memulai pekerjaan ini dengan baik. Orang yang tahajudnya itu bangun dia ditunaikan, maka Allah akan bimbing dia mengawali aktivitasnya dengan bimbingan terbaik. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Subhanallah. Kalau dia memiliki kesulitan dimanapun itu, misal di pekerjaan, misal di rumah, misal dalam kehidupan harian, itu dibimbing oleh Allah, dilepaskan dari segala persoalan yang dialami. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau diganggu oleh orang lain, langsung Allah yang menolongnya. Pak Ibu sekalian, kita ini aneh. Kita merasa punya kesulitan, Allah sedang menunggu kita, tapi kita abai. Padahal ketika Allah minta kita bangun, nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Saya tahu kamu sibuk nanti siang hari. Bangun sebentar saja. Kalau kamu bangun, silahkan punya persoalan apa, saya selesaikan setiap persoalan yang engkau bawa saat siang itu. Kalau orang sudah merasa kenikmatan dengan tahajud, maka sifatnya akan lain. Dia 1 kali bangun misalnya, diberikan oleh Allah anugerah tahajud, ada kenikmatan di dalamnya, dipuji oleh Allah, mendapatkan keutamaan kebaikan. Ketika kenikmatan dunia saja sudah dirasakan, subhanallah, lihat,
Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana. Begitu tahajud dia diberikan janji Allah dengan pasti, yakin di situ. Dia katakan benar ternyata janji Allah. Dinikmati tahajudnya, malam tadi yang cuma 2 rakaat, besoknya lailan tawila. Jadi yang ini menunjuk kepada orang yang berhasil tahajudnya, yang tadinya sabhan tawila sekarang dibalik sabhan tawila siangnya, lailan tawila malamnya. Jadi kalau orang tahu tentang hikmah dan hukum tahajud serta keistimewaannya, niscaya orang tidak akan pernah tidur pulas setiap malamnya, pasti bangun. Pasti bangun. Saya teruskan sebentar. Yang selanjutnya, orang tahajud itu satu, disebut sifat sholatnya akan lebih khusyuk. Yang kedua, mendapat anugerah kebaikan saat di dunia. Yang ketiga, langsung dipuji oleh Allah di Az-Zumar. Quran surah 39 ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama di antara orang-orang yang suka bangun malam dengan khusyuk kemudian sujud berdiri lama karena Allah dengan orang-orang yang tidak beriman? Sedangkan orang-orang yang bangun di malam hari ini, satu, dia takut kalau di akhirat dia tidak akan selamat. Yang kedua, dia mengharap rahmatnya Allah. Jadi diberi kesempatan oleh Allah, setiap bangun kamu mau minta apa? Mau minta apa? Hadisnya qudsi bahkan. Ya ibadi, wahai hambaku, siapa yang kemudian meminta kepada Allah, aku akan berikan. Siapa yang memohon akan dikabulkan. Siapa yang beristighfar mohon ampunan akan diampuni pada saat ini. Subhanallah. Dan yang terakhir, ini tolong catat dengan baik ya. Allah sediakan surga khusus bagi orang-orang yang selalu mendawamkan tahajud. Jadi ada surga khusus nanti, ada surga khusus ya, tingkatannya yang disediakan bagi orang yang selalu konsisten tahajud. Dalilnya Quran surah 51. 51 kalau dibalik berapa? 15, ayat 15 sampai dengan 18. Ini saya mohon maaf ya, ini ada beda Al-Ihsan dengan di Pandeglang Masjid Agung. Kalau di Pandeglang itu yang disolatkan orang, yang di sini jam. Jadi jamnya udah hilang tuh, ya. Kanan kiri itu. Disampaikan tadi jamnya sudah mati bahkan, jadi nggak sempat lihat jam berapa sekarang. Tapi saya teruskan sebentar. Perhatikan ayatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh ada orang-orang yang bertakwa itu yang tinggalnya nanti di taman surga. Mohon antum dari sekarang siapkan kira-kira surganya mau di mana. Saya ingatkan lagi ya supaya tidak lupa. Surga itu terbagi 4 level di Quran. Hati-hati, ada 4 level surga. Nanti di setiap level ini sering orang mohon maaf agak keliru memahaminya. Setiap levelnya di situ nanti ada tingkatan, ada surga Aden sampai yang tertinggi Firdaus. Level pertama paling tinggi itu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dibagi 2. Ada yang langsung bersama Nabi, ada yang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang langsung bersama Nabi hadisnya sahih, man ahabba sunnati wa faqad ahabbani.